Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atik Lika Tanjua dari Prodi MPI semester 3, program Pascasarjana dengan NIM 2423550002. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UAS saya kemarin. Untuk yang pilihan ganda, yang nomor pertama yaitu jawabannya C, penyusunan agenda atau agenda setting, yang dimana ini merupakan fase paling menentukan karena isu diidentifikasi, kemudian didefinisikan dan diangkat menjadi perhatian publik serta pemerintah. Yang nomor 2, jawabannya D, model kelembagaan atau institusional model, yang dimana model ini menekankan peran lembaga formal, struktur pemerintahan, dan dasar hukum dalam proses kebijaksanaan. Yang nomor 3, jawabannya C, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang atau Undang-Undang Sisdiknas, yaitu undang-undang ini merupakan kebijakan tingkat nasional yang memayungi seluruh sistem pendidikan, termasuk juga pendidikan Islam. Yang keempat, evaluasi kebijakan, yang dimana evaluasi kebijakan ini bertujuan untuk menilai efektivitas kebijakan, apakah mencapai tujuan dan memberikan dampak yang sesuai yang direncanakan. Kemudian yang nomor 5, jawabannya yaitu D, radikalisme, ekstremisme, dan juga polarisme sosial, yang dimana moderasi beragama ini berfokus pada pencegahan ekstremisasi atau ekstremisme serta penguatan sikap beragama yang inklusif. Kemudian yang bagian B, esai analitis. Adapun yang nomor 1 yaitu analisis kebijakan pendidikan Islam, ini merupakan suatu proses ilmu yang sistematis untuk mengkaji kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan Islam, baik pada tingkat nasional, daerah, maupun lembaga atau satuan pendidikan. Nah, kemudian di sini ada 3 dimensi utama. Yang pertama yaitu dimensi substansi kebijakan atau dimensi yang menilai isi kebijakan, apa yang diatur, kemudian tujuan normatifnya, dasar hukumnya, dan juga nilai-nilai Islam yang diakomodasi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ada dimensi proses kebijakan atau mengkaji bagaimana kebijakan dirumuskan, kemudian aktor-aktor yang terlibat, serta dinamika politik sosial dan birokrasi. Kemudian yang ketiga itu ada dimensi implementasi, yang dimana dimensi ini menilai bagaimana kebijakan dilaksanakan, kemudian hambatan pelaksanaannya, serta hasil nyatanya seperti apa. Selanjutnya, jawaban nomor 2, di sini perbandingan model rasional komprehensif dan model inkremental, yang dimana model rasional komprehensif bahwasanya model ini memandang bahwa kebijakan dirumuskan melalui proses yang analitik, yang menyeluruh, dan juga hasil setiap alternatif kebijakan dipertimbangkan dengan sistematis sehingga ditemukanlah solusi yang terbaik. Kemudian yang kedua, model inkremental, yang dimana model ini menentukan bahwa kebijakan biasanya berkembang bertahap dengan perubahan kecil dari kebijakan sebelumnya. Nah, adapun model yang sering digunakan dalam penyusunan pendidikan agama Islam di Indonesia yaitu model yang inkremental, yang dimana model ini lebih realistis, kemudian lebih sesuai dengan kondisi politik dan birokrasi, serta dapat diteruskan secara bertahap tanpa menimbulkan eksistensi yang besar. Kemudian yang jawabannya nomor 3, saya mengambil tentang isu kontemporer kebijakan full day school, yang dimana ada beberapa poin yang harus dibahas. Yang pertama yaitu aktor-aktor kunci atau stakeholdernya. Yang pertama yaitu ada pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, satuan pendidikan atau sekolah atau madrasah, kemudian peserta didik dan juga orang tua. Selanjutnya ada organisasi keagamaan dan tokoh masyarakat, dan juga lembaga non formal dan pesantren.
Kemudian yang kedua yaitu tantangan utama implementasi kebijakan di full day school ini, diantaranya yang pertama yaitu beban belajar yang berlebihan, kemudian ketersediaan sarana dan prasarana, penolakan dari masyarakat dan juga ormas, kemudian dampak terhadap kegiatan keagamaannya, dan guru yang belum siap dalam menerima beban jam yang terlalu panjang, dan juga ketimpangan antar daerah. Namun, di balik itu juga memiliki peluang utama dalam implementasinya, yang dimana nomor satu yaitu pembinaan karakter berbasis keagamaannya lebih intensif. Kemudian integrasi pendidikan formal dan non formalnya mendorong inovasi metode pembelajaran dan meningkatkan peran sekolah sebagai pusat pendidikan yang karakter. Demikianlah video penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.